pertama, nama akunnya adalah Sirah Nasirah. Bunda Sirah Nasirah. Ini saya bingung nih bacanya, kalau pakai tajwid harusnya Sirah Nasirah nih ya. Oke. Kalau siap untuk mengisi urutan pertama, boleh komen siap di kolom komentar, Bunda. Ada? Boleh komen dulu, Bunda Sirah Nasirah. Saya lupa nih, beliau udah sempat naik talaki di sini dulu-dulu ya. Siap. Oke, Bunda nanti mengisi urutan ke satu ya. Bunda, saya pengen nanya dulu, Bunda. Saya panggilnya Sirah Nasirah atau Sirah Nasirah nih. Ya. Pelafalannya nih, takutnya salah ya. Baru yang kedua ya, yang mengisi di urutan kedua ya, dari jalur antrian ada ya Bunda Tini. Bunda Tini Tini. Ada Bunda Tini? Kalau siap untuk mengisi urutan kedua, boleh komen siap. Ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Nasirah nama asli. Nasirah berarti ya saya panggilnya ya, Bunda Nasirah ya. Ada Bunda Tini siap ya ngisi urutan kedua nanti ya. Oke, nanti Bunda Tini mengisi urutan kedua. Cara mau talaki itu teman-teman ada gambar orang dua di bawah, diklik. Tapi untuk hanya 2 orang tercepat yang duluan klik di setiap live kita. Nanti urutan terakhir untuk spesial pagi ada dari jalur fast track ya. Kalkulasi di ujung, nanti kita lihat poin tertinggi yang ngasih gift untuk mengisi urutan ketiga. Tapi urutan 1 dan 2 dari jalur antrian, urutan tercepat. Oke, baik Bunda Nasirah, berarti ya Bunda Nasirah, boleh dipersiapkan dulu mushafnya yang dapat kesempatan talaki, khususnya Bunda Tini dan Bunda Nasirah. Siapkan Al-Qur'annya ya, mushafnya, harus pegang mushaf masing-masing, dibuka. Halaman berapa? Halaman 208. Bunda Nasirah dibuka halaman 208, juz ke-11. Nanti kita masuk ke Quran surah Yunus. Ya, Quran surah Yunus. Ya. Kalau Bunda Nasirah sudah buka, boleh komen sudah biar kita mulai proses talakinya dan kita mulai belajar bareng-bareng. Insya Allah. Ada Bunda Nasirah sudah? Oke, kita mulai ya. Saya izin naikkan. Ya, bismillah. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar suara saya Bunda? Iya Pak Ustaz, jelas. Jelas, Masya Allah. Baik, Bunda Nasirah, kapan terakhir talaki di sini? 2 bulan yang lalu Pak Ustaz. 2 bulan yang lalu berarti sebelum bulan Ramadan ya? Atau pada saat bulan Ramadan? Sebelumnya Pak Ustaz. Sebelumnya ya, Masya Allah. Baik, berarti sekarang Bunda Nasirah dapat kesempatan talaki kembali setelah 2 bulan lamanya ya. 2 purnama berarti Bunda tidak talaki ya. Baik, bagaimana kabarnya Bunda, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat nggak belajarnya? Alhamdulillah. Cuma kadang tidak ini Pak Ustaz. Kadang hilang. Kadang hilang, apanya yang hilang Bunda? Hilang, maksudnya kadang tidak naik Pak Ustaz. Padahal berapa hari ini tinggal tunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ya, kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Yang penting adalah kita terus belajar, luangkan waktu kita buat Al-Quran, buat membacanya, buat mempelajarinya, buat mensyiarkannya, ya, buat mengamalkannya tentu. Oke, Bunda sudah dibuka halaman 208-nya? Sudah Pak Ustaz, sudah. Oke, terbuka Quran surah Yunus, betul ya? Iya. Oke, nanti Bunda baca, saya ingatkan dulu rulesnya seperti biasa, biar teman-teman yang baru hadir juga tahu rulesnya. Bacanya, khususnya yang talaki, tidak perlu cepat-cepat, temponya perlahan-lahan saja. Kalau ada ayat yang panjang, nafas Bunda tak kuat, jangan dipaksakan. Kalau kuat, bacaannya jangan asal sampai, tetap dijaga tajwid dan pelafalan huruf-hurufnya khususnya. Ya, jangan dulu lanjut bacaannya sebelum saya persilahkan lanjut ke penggalan ayat berikutnya. Ya, dinikmati bacaannya, ya, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Nanti kalau ada yang belum maksimal, kita izin ingatkan dan kita latih bersama, kita sampaikan apa kesalahannya. Kalau sudah bagus, kita yang izin ikut menyimak dari bacaan Bunda. Ya, sudah siap insya Allah Bunda ya? Siap, insya Allah. Siap. Oke, kalau gitu teman-teman sambil nonton, yang lagi santai sambil bantu tap-tap layar sambil nyimak. Aktif kalau misalnya saya nanti mengajak teman-teman interaksi untuk aktif di kolom komentar, ya. Kalau gitu silakan mulai dibaca dari isti'adzah, basmalah, baru masuk ke dalam Quran surah Yunus ayat 1, halaman 208,
juz ke-11. Silakan Bunda Nasirah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda, afwan, tadi suaranya terhalang oleh suara burung atau apa tuh yang ikut ngaji itu, Masya Allah. Oke, coba diulang lagi. Urip Pak Ustaz. Iya, habis Oh. di teras di dalam rumah. Jaringan jelek sekali Pak Ustaz. Enggak apa-apa, di teras aja, nggak masalah, Insya Allah aman. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Silakan dibaca. Alif lam ra. Mimnya, amnya jangan ditahan. Karena di situ dari lam langsung ke ro. Kalau kecuali alif lam setelahnya mim. Ada idgham mimi di situ. Kalau di sini nggak ada. Dari am langsung ke ro. Ada izhar syafawi di situ. Jadi jelaskan saja amnya tanpa ditahan. Alif lam ro. Jangan lam ro. Nah, amnya jangan ditahan. Diulang lagi Bunda. Alif lam ra. Oke, bagus. Tilka ayatul kitabil hakim. Jaga bacaannya. Bagus. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Oke, bagus. Bagus, jangan dipaksakan kalau tidak kuat. Lanjut dari an auhayna. An auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Oke, ambil nafas dulu. Tenang, lanjut dari an anziri. An anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin. Oke, jangan dipaksakan, tenang. Iya, iya. Diulang aja, diulang. Diulangnya dari mana? Dari wabasyiril ladzina. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Oke, lanjut. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Oke, bagus. Suara Bunda agak mendem ya. Agak mendem suaranya, tapi suaranya masih bisa disimak insya Allah. Coba lanjut lagi Bunda, bagus. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Oke, sebelum lanjut Bunda, di sini lafaz Allahnya dibaca tebal atau tipis? Lamnya? Tebal Pak Ustaz. Oh ya, kurang Betul. tebal tadi ya. Kurang tebal, betul. Tadi Bunda baca itu yang saya dengar seperti ini Bunda. Saya izin zoom pelafalannya. Tadi yang saya dengar Bunda melafalkan begini. Rabbakumullah, harusnya Allah, angkat pangkal lidah. Rabbakumullahu. Nah, gitu ya, jangan ke vokal A. Karena dia tebal, jadi vokal A-nya gemuk, jangan ke vokal A yang tipis. Ya. Oke, diulang lagi Bunda. Dari awal ayat tebalkan lafaz Allahnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah, udah bagus Bunda. Cuman hati-hati di kalimat ini ada kesalahan yang besar. Mungkin ini keseleo Bunda, kepeleset sedikit. Di sini ya, ini huruf apa? Hamzah.
Bunda baca tadi bunyi yang saya dengar ain. Wal ar. Jangan ain. Jangan a. Wal ardo. Kalau tadi Bunda baca wal ardo. Ya, jangan ketukar sama ain hamzahnya. Iya betul. Ya, coba Bunda baca sekali lagi yang saya tandain. Coba Bunda. Cukup yang saya tandain dengan warna kuning dulu yang dibaca. Wal ardo. Coba. Wal ardo. Jangan dibaca hamzahnya jadi ain. Kalau tadi Bunda baca wal ardo, seharusnya wal a, bukan wal a. Ya. Oke, coba sekali lagi Bunda, diulang dari awal ayat sekali lagi. Inna rabbakumullahu. Inna rabbakumullahu Jangan Allah. Jangan Allah. Iya. Allahu. Inna rabbakumullahu. Nah, ulang lagi Bunda. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Nah, itu ain. Itu yang Bunda baca wal ar. Jangan wal ar, wal a. Coba Bunda baca di sini Bunda. Ikuti saya. Khalaqas samawati wal arda. Coba. Khalaqas samawati wal arda. Nah, Wal hamzah. ar. Nah, jelaskan Wal tahqiqkan bunyi hamzahnya wal a, jangan wal a. Wal Jangan ada a, jangan ada wal ain-ainnya. Nah, Oh iya. ya, coba lagi ya dari awal ayat. Inna rabbakumullah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Oke, sip. Bunda, udah bagus hamzahnya. Sekarang yang perlu dijelaskan adalah ro-nya. Ro-nya getarannya jelaskan. Udah bagus hamzahnya, nggak ketukar. Coba Bunda baca sekali lagi, ikuti saya. Perhatikan detil bunyi hamzah, ro dan dodnya. Wal ardo. Coba. Wal ardo. Nah, ro-nya agak samar itu. Ya, getaran ro-nya, getarannya diperjelas lagi. Ya, tidak boleh berlebihan memang huruf ro, tapi gak boleh samar getarannya. Wal tuh ada getaran jelas. Wal ardo. Coba. Wal ardo. Jangan putus. Oke, roh sukunnya bagus getarannya, cuman jangan putus. Wal ardo. Kenapa nggak boleh putus huruf ro Bunda? Karena kalau kita lihat dari segi sifat, kita lihat huruf ro ya sebentar dari buku saya. Nih, sifat huruf ro, poin kedua namanya tawasud. Artinya apa? Pertengahan suaranya. Jadi pertengahan tuh suaranya tidak betul-betul terputus. Dia sedikit mengalir. Makanya ro sukun ya, ketika sukun jangan sampai nih poin 2 Bunda kesalahannya apa? Memutus suara huruf ro. Nah, jangan putus bunyinya. Ya, jadi dialirkan sedikit sampai menuju huruf dodnya. Wal ardo. Coba. Wal ardo. Wal ardo. Nah, dan kembali hamzahnya jadi ain tadi. Wal ardo. Wal ardo. Oke, sekali lagi ardo. Ardo. Nah, itu kan ardo. Nah, harus jelas getarannya. Oke, buat latihan, Bunda, kita buka halaman ro sukun. Bunda tolong baca kalimat Quran surah Al-Fil ayat 4 ini. Kata ini coba. Tarmihim. Nah, begitu getaran ro-nya harusnya. Ya, coba yang ini Bunda. Fargoba. Nah, jelaskan seperti itu. Coba yang ini. Fa'atsarna bihi. Tegaskan sedikit lagi tuh agak gak jelas ro-nya. Fa'atsarna bihi. Fa'atsarna bihi. Nah, jelas keberadaan ro-nya. Satu lagi. Nih, ro sukunnya ketemu dod lagi. Coba. Fatardo. 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 Nah, jelaskan ro sukunnya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Sekarang baca yang ini sekali lagi Bunda. Wal ardo. Wal ardo. Jangan jadi ain hamzahnya.
Sekali lagi. Ya Pak Ya. Ustaz. Jelaskan. A. Wal baru jangan wal wal ardo. Coba. Wal ardo. Ro-nya nggak jelas. Wal ardo. Ar, begitu ya. Ya, Wal wal ardo. Itu. Yang itu yang sebelum tanya tadi, yang sebelumnya tuh, yang itu Bunda. Nah, oke. Nah, Masya Allah ada Ustazah Syumi ini. Saya izin, saya belum follow kalau ya. Saya follow ya. Oke, diulang lagi Bunda, ya. Inna rabbakumullahu. Jadi ro-nya jangan sampai samar ya, tetap jelas. Kayak tadi Bunda sempat bagus tuh, ya. Coba diulang sekali lagi. Inna rabbakumullahu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bunda tinggal lihat ini. Tadi Hamzahnya sempat nyentuh ain lagi dikit. Wal'a, jangan wal'a, ya. Nggak apa-apa. Nah, yang itu harusnya, ya, yang itu. Coba diulang lagi Bunda dari khalaqas sama, coba. Sambil dilanjutkan ke penggalan ayat berikutnya. Hamzahnya jelaskan, tahqiqan jelaskan, ro-nya jangan jelaskan juga bunyi getarannya. Coba. Khalaqas sama. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr. Oke, kita mulai. Bunda, di huruf ya ketika bertasydid, apa kira-kira kesalahan Bunda tadi, kesalahan kecil? Kurang naber Pak Ustaz. Kurang naber, betul ya? Betul kan teman-teman? Nih Bunda ngaku nih katanya ya tasydidnya kurang naber. Nah, di buku insya Allah di bahasan halaman ya tasydid sudah saya sematkan. Halaman ke-44 di buku saya, kesalahan ya tasydid tidak dibaca dengan naber atau kurang dibaca dengan naber. Naber itu apa? Penekanan yang lebih kuat lagi sehingga bunyi ya-nya tidak lempeng. Kalau tadi Bunda baca begini, izin. Fi sittati ayyamin. Seharusnya fi sittati ya, tekan ya. Oke, Bunda boleh diulang sekali lagi dari fi sittati sambil dilanjutkan ke pengalaman berikutnya, ya tasydidnya naber. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr. Oke, Bunda sekali lagi saya yakin Bunda bisa lebih maksimal lagi. Ayyamin, coba. Ayyamin. Jadi harus kerasa getaran, getaran lagi apa tuh? Tekanan dianya. Ayyamin. Sekali lagi. Ayya. Nah, yang itu. Tekanannya Ya. kuat ya Pak Ustaz. Iya, tadi terlalu lempeng jadi kayak nggak ada nabernya. Jadi seolah ya-nya tidak bertasydid. Coba Bunda sekarang kita latih dulu sekali lagi. Baca kalimat yang ini di buku saya ya, halaman berapa saya lupa nih. Tadi halaman 44 ya yang sudah punya buku. Coba dibaca kalimat ini Bunda. Asyiyatan. Jadi bunyi si masuk ke ya-nya ditekan. Asyiyatan. Coba. Asyiyatan. Tekan. Kalau jangan lempeng ya-nya. Coba yang ini. Tahiyyatuhum. Itu lempeng kan? Tahiyyah. Harusnya tahiyyatuhum. Tahiyyatuhum. Harus jelas. Coba yang ini. Qayyimatun. Itu. Coba misalnya yang ini. Ayyana. Tekan ya tasydidnya ya. Jangan sampai lempeng. Karena kalau misalnya nggak ditekan, nggak ada naber ya jadi kayak matobi'i jadinya. Ya, kayak kepanjangan bunyinya. Fi sittati ayyamin dan seterusnya. Diulang dari fi Bunda silahkan. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
arsy yudabbirul amr. Oke, coba Bunda diulang sekali lagi dari yudabbiru lalu berhenti di tanda stop tadi. Yudabbiru, Yudabbirul amr. hamzanya jangan jadi ain. Jangan a. Yudabbirul amr. Oke, sekarang bagaimana cara berhenti di sini? Ini namanya iltiqo waqaf pada iltiqo sakinain. Huruf pertama mimnya sukun. Oke, yang kedua ro-nya asalnya fathah, tapi karena berhenti jadi sukun. Jadi sukun juga ya. Nah, dua-duanya harus bunyi. Ya, mimnya ngalir sedikit ro-nya disukunkan. Cuman keadaan ro-nya teman-teman harus tahu, ro sukun di sini dibaca tebal atau tipis, Bunda? Dia tebal, Pak Ustaz. Tebal. Alasannya karena yang Bunda tahu apa? Ini karena kalau yang kita sukun, kalau dia sebelumnya berharokat patah, berarti dia tipis. Tapi ini dia sukun. Gini aturan mainnya. Kalau kita mendapati ada roh sukun, sebelumnya ternyata sukun juga, maka lihat huruf sebelumnya lagi. Kalau dia fathah atau dhammah, maka tebal. Kalau dia kasroh, maka tipis. Itu aturan basicnya. Maka di sini roh sukunnya dibaca tebal bukan karena sukun yang ini, tapi karena sebelumnya dia harokatnya sebelum sukunnya fathah atau dhammah. Di sini fathah, maka dibaca baru rohnya tebal. Ya, contoh, izin saya contohkan. Yudabbirul amr. Rohnya tebal. Yudabbirul amr. Coba Bunda sekarang giliran Bunda dari yudabbiru. Yudabbirul amr. Oke, rohnya tegaskan. Tegaskan, angkat pangkal lidah. Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Oke, ain hamzah jangan jadi ain. Jangan ditekan. Yudabbirul amr. Maafwan. Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Itu Bunda jadi ain, jangan Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Oke, Bunda menekan terus di hamzanya. Yudabbirul Ya, jangan Yudabbirul amr. Dia di pangkal tenggorokan. Iya, kalau tadi Bunda bunyinya di tengah tenggorokan. Ada neken harusnya bukan jangan itu. Ya, biasa. Yudabbirul Yudabbirul amr. Coba. Yudabbirul amr. Oke, rohnya juga belum bunyi, tegaskan, angkat pangkal lidahnya biar tebal. Al-amr. Al-amr. Itu kan itu amr. Oke, berarti Bunda nanti latih nih di hamzah yang bunyinya di ujung begini kayak tadi wal ard. Bunda baca wal bukan wal ya. Jangan ya. Jangan ditekan tengah tenggorokannya. Jangan terlalu ngeden, biasa aja. Yudabbirul amr. Coba. Yudabbirul amr. Oke, nanti tinggal ini hamzah bagus, tinggal nanti di ujung ini latih bagaimana rohnya bisa tebal dan jelas. Ya, saya detailkan lagi bunyinya. Bunda perhatikan bunyi hamzah, bunyi mim dan rohnya. Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Oke, nanti tinggal dilatih ya. Jadi yang penting yang pertama adalah hamzah jangan jadi ain. Sisanya tinggal penyempurnaan di huruf ro-nya sebenarnya. Mimnya mah aman, tinggal di ro-nya. Asfan. Tinggal di huruf ro-nya ya. Oke, lanjut lagi Bunda ke penggalan ayat berikutnya. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Oke, pastikan zalnya sukunya mengalir. Maaf Bunda, ujung gigi sari atas Bunda masih ada atau enggak? Ada Pak Ustaz.
Ada ya. Pastikan suaranya ngalir, jangan bocor nafas. Ya. Za. Illa mim ba'di izni. Suara zal itu betul-betul mengalir, deras. Dari illa coba Bunda. Illa min ba'di idznih. Nah, itu kerasa nggak Bunda? Ngalir tapi agak mampet-mampet. Izni. Nah, oke, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, kurang maksimal. Ya, jadi huruf dal itu kita lihat dulu sifat-sifatnya. Nih, kita lihat sifat, nih ya, karakter dari huruf dal dari segi suara. Poin 2 namanya rokhwah. Rokhwah itu mengalir suara, bukan mampet-mampet suara. Ya, makanya salah satu kesalahan ketika kita melafalkan dal sukun itu poin ke-3. Suara dari huruf dal itu terputus atau mampet-mampet. Nah, gimana caranya? Ketika Bunda melafalkan zal dari makhrajnya, yaitu ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas kita, nempel ujung lidah ke ujung gigi sari atasnya tipis-tipis aja, jangan ditekan kuat-kuat apalagi digigit. Biar bunyinya nggak begini. Biar bunyinya contoh, saya contohkan di buku saya di halaman zal sukun. Nah, ini contohnya misalnya, biar bunyinya nggak begini. Biidzni, tapi biidzni. Coba Bunda ikuti, saya dulu sekali, nanti Bunda ikuti pelafalannya. Biizni. Coba. Biizni. Nah, yang kedua tuh. Kalau yang awal masih biizni. Ya, jangan gitu ya. Biizni. Sekali lagi. Sekali Pak Ustaz jadi ini. Kenapa Bunda? Grogi sekali ya Allah. Grogi sekali Bunda. Muka saya semenakutkan itu Bunda. Tidak ya? Oke, jangan grogi Bunda ya. Yuk, lagi. Ikuti. Ya, ujung lidah ke ujung gigi sari atas ngalir. Biizni. Coba. Biizni. Sedikit Lidah lagi. kayak dia gemetar kah? Ya kayak gitu ya Bunda, kayak menggigil ya. Kayak gitu ya, jangan. Jadi itu Bunda bisa jadi Afwan ujung Pak Ustaz, lidahnya. minum dulu kah? Oh, Afwan ya boleh, minum. minum asal jangan 1 galon ya. Oke, silakan minum dulu. Ya. Bisa jadi karena grogi jadinya gitu ya. Sepertinya bukan karena grogi Bunda, tapi ujung lidah Bunda itu terlalu neken atau bahkan terlalu digigit. Cukup nempel tipis-tipis aja. Udah pasti mengalir dia. Tuh, cuma nempel tipis saja. Sehingga ketika kita praktekkan pada kalimat di atas, biizni. Coba. Biizni. Itu bisa. Ya, berarti kurangnya apa? Kurang minum. Ya, oke. Untung sudah minum ya. Coba kita praktekkan lagi. Bunda baca yang ini sekarang. Yang mana Pak Ustaz? Yang ini Bunda. Izdakhalu. Oke. Dakhalu. Oke, coba yang ini. Fasta'iz billah. Oke, coba misalnya saya minta tolong bacanya yang ini sekarang. Wa iz akhadna. Oke, udah bagus tuh. Ya, udah ngalir. Wa iz akhadna. Sekali lagi. Wa iz akhadna. Zalnya bagus, tapi kenapa hamzahnya jadi ain? Wa'i, jangan wa'i, wa'i. Wa iz ahadna. Akho bukan akha, akho. Wa iz ahadna. Oke, sip ya, sudah lebih baik. Fokus lagi ke zal sukunnya. Jadi di sini jangan sampai zal sukunnya menggigil, suaranya mampet-mampet, harus ngalir dengan jelas. Ya, oke, coba kita cek lagi dari illa Bunda. Silahkan. Illa min ba'di iznih. Itu bagus. Yang nonton bisa membedakan bunyinya. Yang nyimak betul-betul bacaan Bunda pasti sudah terasa perbedaannya. Dan itu adalah proses belajar juga buat kita. Proses mendengarkan bunyi yang salah dan bunyi yang insya Allah lebih benar. Dan proses dari setiap orang itu kadarnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tak masalah. Yang penting kita belajar. Oke, lanjut lagi Bunda. Dzalikumullahu. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Bagus. Afala tazakkarun. Ro-nya tebalkan. Ro dhamma itu harus tebal. Angkat pangkal lidah. Afala tadzak.
tazakkarun. Jangan tazakkaru tapi ru. Angkat lagi pangkal lidahnya. Diulang Bunda, afala tazakkarun. kan beda bunyinya. Bagus, lanjut. Ilaihi marji'ukum jami'a. Nanti dilatih lagi roh sukunnya agak samar dikit. Coba sekali lagi, jangan mau mar ilaihi. Bunda tidak cadel kan ya Bun? Iya betul ya. Sadar Pak Bunda, Ustaz. Bunda cadel nggak? Maksudnya kan ada orang dia yang R-nya nggak bisa. Cadel maksudnya. Bunda cadel nggak? Tidak. Bisa Oh bisa. bisa. Oh berarti bisa kita upayakan sekali lagi ya. Ilaihi marji'ukum. Lagi? Ilaihi marji'ukum jami'a. Itu bagus. Ya, lanjut. Wa'dallahi haqqan. Allah. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu. Bagus teman-teman, beliau itu. Cuma beliau grogi. Ya, padahal saya nggak akan hukum kalau Bunda salah ya. Lanjut, liya jazia. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisto. Oke, sip. Coba Bunda sekali lagi, udah bagus banget. Saya pengen dengar sekali lagi dari wa'amilu, berhenti di bilqis yang tadi, yang bacaan yang tadi. Coba wa'amilu. Wa amilus solihati bil qisto. Oke. Lanjut, huruf shotnya jangan pakai monyong ya. Jangan sampai sho. So. Wa'amilus so. Mulut cukup dibuka. Angkat pangkal lidah. Kayak sin tapi angkat pangkal lidah. Wa'amilus soliha. So. Jangan so. Jangan itu ya bunyinya. Diulang lagi. Wa amilus solihati bil qisto. Oke, lanjut. Walladzina kafaru lahum syarabum min hamimin wa azabun alim. Oke, diulang dari lahum syarabum. Lahum syarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Oke, ini Bunda putus-putus, sinyal lagi agak terganggu tadi sedikit Bunda. Oke, tapi sekarang sudah aman, boleh dilanjutkan lagi. Huwallazi. Afwan Bunda, suaranya masih putus-putus Bunda. Suaranya masih seperti robot. Suara Bunda tidak terdengar, boleh dikondisikan dulu tempatnya. Tempatnya, sinyalnya. Pindah tempat mungkin. Oh iya Pak Ustaz. Oke, ini sudah jelas insya Allah. Coba Bunda baca lagi dari huwallazi. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Oke, di sini Bunda, diya'au jangan pakai ain. Ini hamzah juga. Bunda tadi yang saya dengar bunyinya yang ini hamzah, Bunda baca jadi ain. Diya'au a baru masuk ke idgham biguna pakai sengau dia. Idgham biguna dengan dengu. Ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'au a. Jelaskan jangan au, jangan jadi ain. Oke, coba diulang sekali lagi Bunda dari huwallazi, hamzanya tahqiqan, jelaskan a, jangan a.
Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara. Oke, sip. Bagus. Lanjut Bunda. Ya, wa qaddara. Dari situ. Wa qaddarahu ulang. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Masya Allah. Kayaknya itu Bunda, burungnya kalau Bunda nggak salah nggak akan bunyi Bunda. Kalau Bunda salah gitu nanti dia gitu ya. Kalau Bunda benar tuh beliau lagi burungnya dia nggak bunyi tuh ya. Tuh. Ayo baca katanya gitu ya. Insya Allah Bunda, kalau saya tidak terganggu, justru saya itu jadi nikmat kalau saya. Oh, burung juga ikut ngaji ya. Gitu. Oke, lanjut Bunda. Sepindah lagi Pak Ustaz. Nggak apa-apa Bunda, mau di deket burung juga nggak masalah. Bunda nggak masalah, aman. Yang penting sinyal Bunda aman, suara Bunda terdengar gitu ya. Gitu. Tapi kalau dekat burung Bunda, nanti kalau salah dikoreksi sama burung, bunyi dia nanti ya gitu. Oke, coba dilanjutkan Bunda. Ma khalaqa khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Bagus. Lanjut ya Pak Ustaz. Lanjut Bunda. Bunda sinyalnya jelek lagi Bun. Ini Bunda pindah ke dalam. Kalau misalnya jelek nggak apa-apa Bunda. Di luar saja bareng sama burung. Maksudnya suara burung nggak masalah. Saya tidak terganggu insya Allah. Ya. Suaranya Bunda jadi putus-putus. Ini baru membuat terganggu. Oh iya Pak Ustaz. Maaf Bunda jadi bolak-balik ya. Afwan. Oh iya. Oke. Yang penting sinyal Bunda terdengar. Sinyal Bunda aman. Suara Bunda terdengar jelas. Dekatkan dengan HP saja. Jadi tidak kalah dengan suara burung. Nggak masalah. Yufassilu Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Oke, lanjut Bunda. Masih putus ya? Sudah lebih aman insya Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Nah, ini hilang lagi nih. Putus-putus lagi Bunda. Ini baru putus-putus lagi Bun. Suara Bundanya. Ya. Suara saya terdengar Bunda. Iya. Di sini Bang, jaringan paling. Oh iya Pak. Oke. Bapak pelan-pelan diulang lagi. Inna fi sekali lagi. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallah. Bagus. Lanjut dari wa ma khalaqa. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Bacaan Bunda temponya dan tenangnya sudah bagus Bun. Sudah bagus ya. Jelas gitu. Tinggal masih kembali di kalimat ini wal ardi, hamzahnya jelaskan lagi Bunda. Jangan nanggung bunyinya. Tadi nggak jadi ain tapi nggak jelas hamzahnya wal a. Jelaskan, lalu dotnya tegaskan lagi tebalnya. Ya. Sehingga coba kita ulang dari sini. Nah, Bunda ulang dari sini, Bun. Fis samawati wal ardi. Nah, ya gitu. Jadi hamzahnya tahqiq jelaskan, dotnya jelaskan tebalnya. Coba diulang Bunda dari fis samawati. Fis samawati wal ardi. Itu ain. Wal a, bukan wal a. Wal a.
Bisa pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita mengulang, bukan minta bunda untuk langsung bisa, tapi itulah tugas saya untuk mendampingi. Karena kalau misalnya kita baca sendiri di rumah tanpa talaki, biasanya nggak apa-apa deh lewat dulu. Nggak, di kita latih dulu. Belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada ikhtiar untuk berlatih. Kita peduli dengan bacaan kita sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah, itu aja. Ya, diulang lagi bunda. Fis sama hamzahnya. Jadi jangan bunda itu kenapa jadi ain? Karena bunda terlalu neken. Terlalu ngeden. Biasa aja. Wal bukan ya, jangan pakai ngeden. Coba diulang. Fis samawati. Fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Oke, diulang sekali lagi bunda dari liqa, jangan lika, jangan likaumi. Liqau, ko, angkat pangkal lidah, tebalkan. Jangan lika, liqaumi, bukan, tapi liqa. Liqaumi yattaqun. Coba, liqaumi. Liqaumi yattaqun. Oke, bunda masih ada waktu. Kita persilakan lanjut dulu ke halaman berikutnya. Siap, silakan bunda. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Allah. Bagus. Lanjut dari waradu. Silakan. Waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilu. Oke, nggak apa-apa. Bisa jadi bunda kepanjangan, nggak kuat, atau bunda kurang ambil nafas. Nanti kita coba cek lagi. Tapi di sini bunda, tadi saya pengen menandai bagian ini. Ini huruf to sukun. To ketika sukun punya sifat apa bunda namanya? Kolkola ya Pak Ustaz. Kolkola. Dan bunda sudah bagus. Kolkola itu artinya apa bunda? Dia mantul apa Memantul. Makanya di sini sudah ada di Al-Qur'annya tulisan pantul. Tapi kalau kita hanya bergantung pada fitur seperti ini, bagus. Tapi buat yang baru belajar, pantulan yang macam apa? Ya, maka kita izin bahas. To sukun bunda pantulnya sudah ada dan bagus. Namun ada yang belum maksimal. Apa kira-kira? Tuh kan burungnya bunyi berarti salah tuh. Nah, berarti kita buka halaman di buku saya halaman ke-67. Iya burung, iya tadi kolkolanya ada yang belum maksimal dari bunda tuh dikasih tahu sama burung. To sukun, kesalahan bunda apa? Poin kedua. Apa? Pantulan suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Sedangkan kalau kita cek karakter dari huruf to itu dia tafkhim. Tafkhim itu apa? Dia tebal bunda. Jadi bunyi pantulannya ketika bunda lafalkan jangan dibaca watema'annu, tapi walpo, tebalkan walpoma'annu. Oke, coba sekarang kita latih dulu bunda. Tolong baca kalimat yang warna kuning saja. Fokus bunda di huruf yang warna hijau, yaitu to sukunnya. Coba bunda baca. Watoma'annu. Oke, to sukunnya yang itu. Sekali lagi. Watoma'annu. Jangan jadi ain. Watoma'annu. Watoma'annu. Bunda kenapa jadi sengau semua suaranya? Watoma'an. Yang sengau cuman ketika melafalkan an aja, nun tasydid nih. Nih, kalimatnya di atas ini jangan semuanya sengau bunda. Watoma'an. Nah, enggak. Watoma'annu. Coba. Watoma'annu. Iya, itu. Oke. Sip. Ya, teman-teman, jadi di live kita itu bunda coba kita latihan to sukun dulu. Kita dampingi teman-teman per huruf ya. Pelan-pelan ya. Oke, bunda to sukunnya kita cek dulu apakah betul-betul sudah tebal. Coba baca Quran surah Al-Qur'an ayat keempat ini bunda. At'amahum. Jangan sengau semua bunda, yang sengau nggak ada, yang sengau cuman mim dan mim aja. Itu pun ketika melafalkan dalam keadaan makhraj aktif. Sisanya ketika bunyi a i u tidak ada yang sengau. Ya, al-ta'amahum, to sukunya sudah tebal, tapi sengaunya belum, masih ada semuanya. Coba diulang. At'amahum.
Oke, coba yang ini. Matola'in. Nah, toh sukunya begitu ya. Pantulannya tebal. Oke. Sekarang Bunda diulang sekali lagi. Dari mana? Warodu. Ya, dari situ. Hati-hati toh sukunya tadi sudah kita bahas. Jangan dibaca tipis, tapi tebalkan. Silakan Bunda. Waradu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Sip, oke, bagus, lebih baik insya Allah. Lanjut lagi, wa tama'annu dari situ. Wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Oke, bagus. Diulang sekali lagi Bunda dari walladzina hum. Coba sekali lagi, walladzina. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Di bagian ini Bunda, hamzahnya tahqiqan Bunda. Masih agak semi-semi ke ain Bun, saya dengar. An yang awal ain, yang ini hamzah. An ayatina saya contohkan pelan-pelan, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Tadi Bunda hamzahnya masih ke bawah ain sedikit, nuansa hamzahnya. Ada nuansa-nuansa ainnya, ya. Oke, coba diulang lagi Bunda. Coba ikuti saya dulu Bunda. Kita latih bagian yang saya tandai dengan warna kuning dulu. Tegaskan mana hamzah, mana ain. An ayatina. Coba. An ayatina. Yang itu bagus. Ya, jelas bunyi ain mana, bunyi hamzah mana. Diulang lagi Bunda, dari walladzina. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Iya, bisa. Oke. Bunda, saya kasih tambahan 3 ayat lagi ya, sampai ayat ke-10. Silakan. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Tinggal tahqiqan, jelaskan kaf. Yak, sibun. Jangan sampai nyampur sama sin. Yak, ksi, jangan ksi. Yak, sibun. Diulang Bunda dari bima. Bima kanu. Bima kanu yaksibun. Allah. Lanjut. Innalladzina amanu wa Jangan tahqiqan hamzah itu jadi ain lagi. Bunda baca amanu, harusnya amanu. Bunda, orang lain itu susah menyebutkan ain jadi hamzah. Orang lain itu ain jadi hamzah. Bunda hamzah jadi ain. Ya, gitu. Hamzah dibaca a biasa Bunda. Innalladzina amanu. Coba diulang sambil dilanjutkan. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Iya, kita ulang dari wa amilus solihat. Bunda tadi putus nafasnya tidak kuat. Wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah, bagus sekali. Tajari min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ya, terakhir Bunda.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Oke, Bunda, di sini ini lafaz Allah, Bunda. Ya, lafaz Allah ini Bunda jangan dibaca subhanakallah. Ingat, kalau ada lafaz Allah sebelumnya didahului fathah di sini, maka lamnya tebal atau tipis? Oh, saya belum tahu ya itu Pak Ustaz. Allahumma ini kan lafaz Allah, cuman bentuknya memang bukan yang biasa karena dia haknya disambung dengan mim Allahumma ini, ya. Oke, jadi kalau aturan mainnya sama, lamnya di sini dibaca dengan aturan lafzul jalalah, lafaz Allah. Maka kalau lamnya sebelumnya lafaz Allahnya ini didahului subhanaka, ka itu fathah atau dhammah, dia tebal. Kalau kasrah baru tipis. Ya, jadi nggak dibaca subhanakallah, tapi subhanakallah. Oke, Bunda? Iya, Pak Ustaz. Kita baru dengar Pak Ustaz. Iya, Taunya nggak saya apa-apa. itu langsung jala saja yang tebal. Nggak apa-apa, Bunda, ya. Kayak sudah Pak bagus, Ustaz. insya Allah. Oke, diulang lagi dari da'wahum. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Hampir habis bensin tapi sampai, Masya Allah, Bunda. Sama ini yang sudah kita bahas sebelumnya, Bunda. Ya tasydid, ya naber. Karena kalau Bunda tidak naber, ya tasydid di sini itu jadi kayak hukum tajwid matobi'i, ya. Perhatikan, kalau kita tidak baca naber, penekanan yang lebih ekstra pada huruf ya, bunyi h kecil sebelum ya-nya itu kedengeran jadi kayak matobi'i, jadi kayak 2 harokat. Contoh, ini tanpa naber. Perhatikan baik-baik, Bunda, ya, Bunda Nasirah dan teman-teman sekalian. Tanpa naber. Wa tahiyyah. Oke? Harusnya wa tahiyyah. Beda nggak, Bunda? Beda-beda Pak Ustaz. Beda. Jadi Bunda harus menekan huruf ya agar hi-nya tidak terasa lebih panjang, jadi panjang kayak matobi'i. Wa tahiyyah. Tetapi wa tahiyyah. Ya. Oke, coba Bunda sekarang dibaca dulu yang saya tandai ini. Kalimat ini tolong dibaca. Silakan. Wa tahiyyatuhum. Iya, yang itu. Tahiyyah. Itu banget, Bunda, ya. Untuk memastikan lagi, Bunda, saya izin balik lagi ke ya tasydid ya. Semoga tidak bosan. Halaman 44 di buku saya. Ya, bukan ya sukun, bukan ya harokat yang kita bahas, ya tasydid halaman 44. Ya, tuh kesalahannya Bunda tidak dibaca naber. Jadinya apa? Naber itu ada penekanan yang lebih kuat lagi pada huruf ya tasydid. Bunda, sekali lagi saya minta tolong Bunda baca kalimat yang mana ya? Yang ini, Bunda. Yang ini lagi deh. Yang ini dulu, Bunda. Ya tasydidnya tekan. Asyiyatan. Itu bisa asyiyatan. Iya, itu ya. Diangkat ya Pak Ustaz. Iya, jadi gini Bunda, lebih diangkat, lebih kuat lagi karena gini. Bunda tadi bilang diangkat karena memang makhraj huruf ya itu tengah lidah diangkat dan diarahkan ke langit-langit. Apalagi kalau tasydid lebih diangkat lagi dia ke atas, tapi jangan sampai nempel ke langit-langit. Lebih diangkat lagi, lebih kuat. Biar apa? Biar nabernya kerasa diangkat. Nah, itu makhrajnya diangkat ke langit-langit di atas. Asyiyatan, diangkat. Itu betul kata Bunda. Ya, coba sekarang Bunda baca kalimat yang ini, Bunda. Nah, yang ini. Coba. Illina. Itu bisa. Ya. Oke, coba sekarang yang ini sama nih kalimatnya nih. Coba. Tahiyyatuhum. Iya, itu. Ya. Nah, makanya kenapa di buku kita yang kita bahas per huruf, per kondisi, biar teman-teman lebih nyaman dan lebih fokus belajar per hurufnya, bukan cuma per huruf, per kondisi hurufnya. Ya, yang kita bahas bukan ya sukun, bukan ya harokat, tapi ya tasydid. Sekarang Bunda praktekkan lagi di kalimat yang ini. Ya tasydidnya dibaca lagi, Bunda. Silakan.
wa tahiyyatuhum fiha Sekali lagi, tekan sekali lagi Bunda, maaf. Wa tahiyyatuhum. Sekali lagi. wa tahiyyatuhum wa Baik. tahiyyah wa Ya, tahiyyah. haknya tadi sempat kayak hak besar, tapi yang ini udah bagus. Diulang sambil dilanjutkan boleh Bunda, silahkan. Mulai wa tahiyyah. Ya, Wa tahiyyatuhum fiha salam. sekali lagi. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Sekali lagi. Wa tahiyyatuhum Hei, hak kecil. fiha Wa tahiyya bukan wa tahi. wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, nanti Bunda harus latihan di sini jadi kayak nggak tasdid lagi Bunda baca lempeng, nggak ada number. Wa tahi, jangan ke bawah nada. Nadanya falas nggak apa-apa, yang penting nadanya ya apa? Ya tasdidnya naik. Wa tahiyya. Tadi ke bawah nada jadinya lempeng aja, kalau nggak lempeng nadanya falas. Wa tahiyyatuhum nggak. Naikin aja nah. Tekan aja huruf ya tasdidnya. Ya, jangan ke bawah irama. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Coba. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, oke, yang itu lebih oke. Lanjut Bunda. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Di screenshot dulu Bunda. Nih, tadi halaman ini ya full satu halaman, di screenshot dulu, silahkan. Sudah? Sudah Bun? Halo. Suaranya hilang-hilang. Sudah Bunda? Halo. Sudah di screenshot ya? Sudah Pak Ustaz. Oke, Ya satu Allah. lagi yang ini tadi. Yang ini. Hamzah paling ini ya. Hamzah, tadi Hamzah Bunda sering jadi ain. Itu juga harus, itu PR besar karena kalau tertukar salah besar. Gitu. Ya. Oh, itu Ibu Leli. Iya, sehat-sehat Ibu Leli, Masya Allah. Gitu Bunda ya. Jadi nanti Bunda tinggal latih. Mungkin ini karena sinyalnya kurang, saya izin turunkan. Afwan Bunda ya. Jadi nanti